menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika selaku moderator untuk siang hari ini. Dan selamat datang dalam Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah dengan materinya kenali ancaman ruang digital, pinjol ilegal. Dan sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring channel Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital. Dan karena itu Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Teman-teman peserta, teman-teman narasumber, juga ada sejumlah tata tertib yang akan saya bacakan sesaat lagi. Saya harap dipatuhi oleh seluruhnya. Yang pertama, saya mohon untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan. Dan saya harap untuk seluruhnya selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silahkan untuk mengerjakan pretest dan juga post-test yang linknya akan di-share melalui kolom komentar agar Anda semua bisa mendapatkan sertifikat digital. Baik teman-teman, kita segera bergeser ke acara berikutnya. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan juga mendengarkan arahan yang akan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia untuk arahan dan sambutannya kepada kita semua. Dan kita segera bergeser ke acara yang berikutnya, masih akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan oleh Haji Hendra Lesmana selaku Bupati Lamandau. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habis selamat Timun Ulatai, salam sujud cerani melempang. Akhir Katarino, Bacuramin ke surga, Basengat, Vidibata. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada saat ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan webinar literasi digital dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital. Berdasarkan survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam seharinya. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Mandau untuk mengimbangi teknologi ini. Program digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar madya, mahir, dan inklusif. Menkominfo menyatakan pada tahun 2021 bersama Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD, Siberkreasi, pihaknya meningkatkan kampanye literasi digital agar bisa menjangkau target 12,4 juta masyarakat. Saya, Bupati Mandau Hendra Lesmana, secara pribadi dan pemerintah mendukung kegiatan dan program yang begitu masif ini, yang dikerjakan secara kolaborasi bersama dengan 34 pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kabupaten kota bersama dengan Project Implementation Unit atau PIU di Kementerian Kominfo guna menambah kecakapan digital masyarakat Lemandau agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif guna menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Lemandau. Mari sama-sama kita ikuti webinar ini sampai selesai dari bulan Mei sampai bulan Desember tahun 2021, sehingga program besar Gerakan Nasional Literasi Digital yang menjadi bagian agenda transformasi digital nasional. Dan mari kita dukung program yang begitu masif ini dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia makin maju. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah mendengarkan arahan dan sambutan yang diberikan oleh Pak Samuel Abrijani dan juga Bapak Hendra Lesmana selaku Bupati Lemandau. Dan sebelum saya memperkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani saya, marilah kita memulai acara di siang hari ini dengan berdoa bersama. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman peserta, teman-teman narasumber sejenak menundukkan kepala. Kita berdoa tidak hanya untuk kelancaran di hari ini, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman peserta, teman-teman narasumber sudah bersedia untuk berdoa sebelum kita memulai acara. Dan berikut ini adalah keempat narasumber yang akan menemani kita semua. Tentu saja akan memberikan materinya masing-masing. Yang pertama, nanti akan ada Ndoro Kakung, konten kreator dan juga sosial media dengan materinya paduan belanja online yang aman. Lalu yang kedua, nanti ada Pak Faisal Widyanugraha Eskom Eng, pengajar dan juga peneliti di Politeknik dengan materinya berkenalan dengan Artificial Intelligence. Lalu ada Kak Cika Audika, beliau adalah co-founder dan juga CMO dari Bicara Project dengan materinya menjadi masyarakat yang pintar digital. Lalu yang terakhir ada Muhammad Munzir SPT, penyuluh pertanian muda Dinas TPHP Kota Waringin Barat dengan materinya sosialisasi e-market bagi pelaku UMKM. Saya sampaikan kepada para peserta untuk silahkan disimak dengan baik pemaparan dari para narasumber dan juga silahkan tulis pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Nanti di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Baik, saya segera menuju ke narasumber yang pertama. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Ndoro Kakung dengan materinya paduan belanja online yang aman. Kepada Ndoro Kakung, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Aulia untuk pengantarnya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman
narasumber dan para peserta webinar di Lamandau pada siang hari ini. Saya Ndoro Kakung atau nama asli saya Wicaksono. Saya adalah konsultan komunikasi dan media sosial. Siang hari ini saya akan membawakan materi tentang panduan belanja online ya, yang aman. Nah, oke. Nah, teman-teman, mengapa kita siang ini membicarakan tentang bagaimana belanja online yang aman? Ya, tentu saja karena seperti kita ketahui semua, berbelanja di internet adalah salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Tapi selain belanja ini merupakan satu aktivitas yang produktif, bermanfaat, dan menghidupkan perekonomian nasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena dewasa ini ada banyak keluhan ya, selain juga pujian dari masyarakat dalam beraktivitas di dunia online, utamanya ketika berbelanja. Ada kasus-kasus di mana pembeli atau masyarakat yang berbelanja itu mengeluh karena ternyata penjualnya itu melakukan penipuan. Ada yang mengeluh barang pesanannya datang tapi tidak sesuai pesanan. Misalnya ukurannya lebih kecil ya dari yang waktu dipesan. Pesannya XL, yang datang ukurannya ternyata S atau small. Kadang ada juga pembeli yang mengeluh karena ketika memesan sebuah baju misalnya, bajunya yang dipesan warna merah, yang datang ternyata warna biru atau hitam. Ya, ada lagi pembeli yang mengeluh ya, katanya barang pesanan akan dijanjikan tiba dalam waktu 1 atau 2 hari. Tapi ditunggu-tunggu barang pesanan seminggu, 2 minggu belum datang juga. Nah, dengan banyaknya keluhan masyarakat pembeli terhadap para penjual dan bagaimana para penjual itu bertransaksi, ya, kita harus memegang panduan agar tidak tertipu. Ya, karena banyak kasus yang menyebutkan di media ada yang tipu ya, pesan barang di online, barangnya lelangan itu ya. Tapi ternyata begitu pesan disampaikan, barang tidak pernah datang. Di Cirebon misalnya, sampai ada 400 orang yang tertipu ya oleh seorang pria pedagang itu ya, gara-gara lelang sepatu. Nah, oleh sebab itu teman-teman ya sebelum berbelanja, ada baiknya supaya teman-teman itu mengenali jenis-jenis pedagang online. Karena jenis-jenis pedagang online yang berbeda-beda juga menentukan kualitas, ya, efektivitas, dan keamanan ketika kita belanja. Yang pertama, ada yang disebut sebagai seller atau penjual. Biasanya seller itu juga adalah pembuat barang. Kelebihan seller dibanding yang lain adalah seller ini biasanya stok barangnya banyak, ya, karena biasanya juga dia membuat sendiri barang tersebut. Sehingga ketika kita hendak berbelanja, pilihannya banyak yang tersedia, ya, ukurannya lengkap, warnanya juga banyak. Sehingga ketika misalnya terjadi kesalahan barang yang dipesan, pesanan tidak sesuai, pesan XL yang datang S, kita akan lebih mudah untuk menukar karena yang bersangkutan atau si seller punya stok yang cukup. Tapi ada juga yang disebut sebagai reseller atau penyalur. Ya, biasanya reseller ini hanya menyalurkan, tidak memproduksi biasanya ya barang-barang yang dibuat oleh produsen lain.
Memang kelebihannya juga stoknya biasanya banyak. Jadi kalau ada barang yang tidak sesuai pesanan, bisa segera tukar dengan barang sesuai pesanan. Ada juga supplier. Supplier ini juga ya orang yang hanya menstok barang dalam jumlah yang besar sehingga pesanannya yang diterima juga banyak. Karena stoknya banyak juga, pilihan juga banyak. Kalau ada yang tidak sesuai pesanan dari pembelinya, dia biasanya supplier ini juga punya stok yang mencukupi untuk menukar barang yang tidak sesuai pesanan. Ada lagi yang disebut sebagai dropshipper. Dropshipper ini ya biasanya dan umumnya malah ya tidak memproduksi barang. Dia hanya menawarkan barang-barang tertentu atau menerima pesanan barang-barang aneka barang. Setelah ada pesanan, baru dia mencarikan barangnya. Dropshipper selain tidak memproduksi barang, biasanya juga tidak menyediakan stok yang melimpah sehingga pilihan terbatas. Kalau ada barang yang tidak sesuai pesanan, ya agak sulit bagi dropshipper untuk menukar barang. Kemudian ada yang disebut pelelang, jadi orang yang melelang barang. Ya, seperti namanya, orang ini kerjaannya hanya melelang barang. Yang kedua, teman-teman juga perlu melakukan mengecek ya, cek rekening penjual. Jadi kalau teman-teman memesan barang, kemudian penjualnya menyampaikan atau menginformasikan rekening ya, tempat mentransfer uang, ceklah apakah rekening yang bersangkutan atau si pedagang tadi itu rekening yang valid, belum pernah dipakai untuk menipu. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa membuka website namanya cekrekening.id. Masukkan nomor rekening bersangkutan dan nanti akan terlihat apakah rekening tersebut atau tidak. Berikutnya, hindari penggunaan Wi-Fi umum ya, karena Wi-Fi umum itu berpotensi ya dipakai oleh orang lain mengakses gawai kita. Jangan lupa teman-teman selalu mengaktifkan notifikasi dari bank pembayar. Ini terutama teman-teman yang bertransaksi melalui kartu kredit. Kalau teman-teman mengaktifkan nanti setiap kali transaksi, ya bank pembayar akan mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan benarkah kita memesan barang atau tidak. Terakhir, jangan lupa selalu menyimpan bukti transaksi, pesanan, dan pembayaran. Gunanya, kalau nanti terjadi sesuatu, teman-teman bisa melacak dan menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada yang berwajib. Nah, berikutnya teman-teman juga saya menyarankan agar selalu memilih penjual dan loka pasar atau marketplace yang sudah terbukti bisa dipercaya dan direkomendasikan oleh teman-teman atau konsumen lain. Ya, karena ketika kita memesan barang, kalau kita tidak tahu kredibilitas si penjual, ya bisa jadi kita malah tertipu. Teman-teman juga sebaiknya ya memilih penjual itu yang pernah bertransaksi dengan orang lain. Orang lain juga mempunyai review atau ulasannya. Kalau ada banyak ulasan atau rekomendasi dari orang lain dan rekomendasi bagus, nah biasanya penjual seperti ini juga bagus. Dan teman-teman sebaiknya membeli barang di loka pasar atau marketplace. Mengapa? Karena dengan adanya pihak yang menjadi perantara, ya kemungkinan untuk tertipu bisa diminimalisir. Jadi ingat ya, pilih penjual dan loka pasar yang bisa dipercaya, jangan sembarangan. Teman-teman juga jangan mudah tergiur oleh iming-iming, harga miring atau murah, ya karena para penjual ini kan berusaha selalu membuat barangnya laku, maka dia biasanya beriklan dengan diskon, murah, barang murah, dan seterusnya. Hati-hati dengan tawaran seperti ini, cek dulu ke toko-toko yang lain atau baca ulasan orang lain. Kalau ada satu barang, misalnya gawe ditawarkan dengan harga 1 juta misalnya, padahal biasanya harganya 10 juta, maka ini patut dicurigai. Mengapa harganya bisa selisih jauh? Ya, jadi hati-hati dengan tawaran harga miring. Berikutnya, pastikan teman-teman memesan barang sesuai yang diinginkan, ya jenisnya, warnanya,
ukuran atau harganya. Jangan sampai memilih warna hitam, ya, padahal pengennya warna putih. Nanti ketika datang warna hitam, bajunya misalnya teman-teman komplain, padahal memang kesalahan terjadi sejak dipesan. Jadi biasanya setelah memesan, cek lagi, apakah warnanya sudah tepat seperti yang diinginkan. Ukuran sepatu misalnya sudah 42 seperti yang diinginkan sesuai dengan kaki teman-teman, atau 46, nanti jangan sampai salah klik, ya. Jadi pastikan secara berulang-ulang supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, khusus untuk pembelian secara cash on delivery, ya, bayar di tempat, ya, jangan lupa dokumentasikan proses membuka paket untuk memeriksa apakah barang sudah sesuai pesanan. Tapi jangan lupa, ya, dalam COD itu bayar dulu ke kurirnya, ya, teman-teman baru bisa membuka. Nah, kalau terjadi barang tidak sesuai pesanan, jangan salahkan kurirnya atau dimarahin kurirnya, karena kurirnya itu hanya bertugas mengantarkan paket pesanan kepada teman-teman. Ya, kalau ada komplain, sampaikan kepada penjualnya. Ya, jadi ingat ini, ya, pembelian COD ini agak berbeda dari pembelian yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan jika barang tidak sesuai pesanan? Ya, segera hubungi penjualnya. Jangan marahin kurirnya. Ya, menghubungi penjual bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa menelpon, mengirim email, mengirim SMS, atau WA. Ya, dan sebaiknya sampaikan segera jika barang tidak sesuai. Jangan menunggu besok-besok, apalagi berbulan-bulan. Kemudian kalau terjadi penipuan, misalnya teman-teman pesan sesuatu, barang, sepatu, baju, ya, alat make up misalnya, supaya terhindar dari penipuan atau misalnya memang terjadi penipuan, ya, teman-teman bisa melaporkan ke polisi yang terdekat dengan membawa bukti. Teman-teman juga bisa lapor ke Kementerian Perdagangan, ya, nomornya 083 111 1010, atau email ke pengaduankonsumen@kemendak.go.id. Teman-teman juga bisa melaporkannya ke Kominfo dengan membuka itu website yang tadi saya sebutkan, itu cekrekening.id, dan katakan bahwa rekening yang digunakan adalah rekening penipu, supaya apa? Supaya Kominfo segera menindaklanjuti ke bank yang terkait, sekaligus akan memasukkan rekening tersebut kepada daftar rekening yang layak diwaspadai. Demikian teman-teman, presentasi saya yang singkat, moga-moga teman-teman mudah mengertinya dan terhindar dari ketidaknyamanan dan ketidakamanan ketika bertransaksi secara daring. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Aulia sebagai moderator. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Ndoro Kakung sudah memberikan materi untuk kita semua. Tadi Ndoro Kakung seputar paduan belanja online yang aman. Ndoro Kakung tetap bersama kami karena nanti masih ada sesi tanya jawab di mana Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Oke. Baik, dari Ndoro Kakung saya mohon izin untuk bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Faisal Widyanugraha, Eskom MN, pengajar dan peneliti di Politeknik, dengan materinya berkenalan dengan Artificial Intelligence. Nah, kepada Pak Faisal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber nasional yang luar biasa, Ndoro Kakung, dan Mbak Cika, dan narasumber lokal ada Pak Munzir. Semoga kita nanti mendapatkan banyak ilmu dari acara siang hari ini.
Ya, pertama izinkan saya untuk berbicara sesuai dengan tema yang dibawakan. Nah, judulnya adalah berkenalan dengan artificial intelligence. Ini salah satu materi kuliah ya di tempat saya seperti itu. Kebetulan saya juga mengajar di Politeknik Lamandau. Nah, ini adalah sosmed. Kalau ada yang mau berkomunikasi secara lebih jauh, tanya-tanya boleh. Nah, dalam presentasi ini saya menyampaikan beberapa hal ya, ada nanti latar belakang pendahuluan seperti itu, kemudian menjelaskan tentang artificial intelligence dan juga bagaimana kita cakap dalam mengelola digitalisasi yang terjadi saat ini. Nah, kemudian ini adalah pendidikan dan pengalaman kerja saya. Saya menghabiskan waktu S1 dan S2 di Jogja, kemudian sempat bekerja sebagai konsultan IT di beberapa tempat. Lalu saat ini menjadi dosen dan juga ada aktivitas di luar seperti itu. Nah, untuk melihat lebih jauh bagaimana saat ini dunia berkembang, kita perlu tahu gitu, apa yang terjadi saat ini. Untuk misalnya konsultasi kesehatan melalui web-web yang ada juga pesan travel, kemudian hotel perjalanan, kemudian dan lain-lain itu sangat-sangat mudah ya. Jadi smartphone itu adalah ibaratnya kita menggenggam dunia gitu ya, menggenggam dunia dengan kemudahan dan segala macam penawaran yang membuat kita bisa melakukan apapun seperti itu. Jadi kita sebagai pengguna itu sangat dimudahkan. Nah, ini adalah efek perkembangan zaman dan juga munculnya teknologi-teknologi baru yang berbasiskan artificial intelligence. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan ya. Jadi secara terminologi sebuah konsep metode yang dibuat seperti itu. Jadi ibaratnya kecerdasannya manusia bisa melakukan apapun itu di-copy gitu ya, dipindahkan ke sebuah alat gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa saja sih bentuk-bentuknya. Nah, kalau secara umum para pakar mengatakan ya, dari umumnya dulu AI itu atau kecerdasan buatan cabang dalam computer science ya, computer science yang mengkaji tentang bagaimana untuk melengkapi sebuah komputer dengan kemampuan atau kepintaran seperti manusia. Nah, jadi arah perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah ingin memindahkan kepintaran manusia kepada komputer gitu ya. Jadi rasanya seperti apa di film-film gitu, tapi itu nah, menurut pakar lagi, misalnya dari Salkov ya, jadi bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku kecerdasan dan dalam bentuk proses komputasi. Kemudian ada Rice dan Knight, studi tentang membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya lebih baik. Dan yang terakhir, Stubblefield, ilmu komputer yang berhubungan dengan otomatisasi perilaku yang cerdas. Nah, jadi semua definisi mewakili perkembangan dan hasil implementasi ya teknologi hari ini gitu. Jadi AI sudah muncul dari tahun awal komputer sudah muncul seperti itu ya, tapi seiring berjalannya waktu makin canggih dan makin hebat seperti itu proses-proses yang dihasilkannya gitu. Karena seiring perkembangan zaman dia terus menemukan banyak hal dan bisa menyelesaikan banyak masalah. Nah, bagian-bagiannya AI itu ada yang pertama neural networks ya, ada jaringan syaraf, tier 1 ya, yang ibaratnya yang diimplementasikannya, kemudian planning, perencanaan, robotik, machine learning ya, mesin pembelajar, kemudian natural language processing, perception, knowledge, dan cognitive system. Nah, ini sebenarnya kalau kita pahami adalah bentuk-bentuk teknologi yang nantinya akan kita rasakan di sekitar kita gitu ya, dari sosial media sampai aplikasi-aplikasi belanja maupun aplikasi yang berhubungan lah dengan kegunaan di sehari-hari gitu. Nah, basic-basicnya seperti itu, punya ini semua, punya dasar yang ibaratnya itu sangat lekat dengan kehidupan di sehari-hari, sehingga dengan adanya konsep ini gitu, jadi kita sangat-sangat terbantu dan akan merasa oh ini adalah penemuan baru yang harus saya manfaatkan dengan maksimal.
Nah, kemudian istilah umumnya dari AI ya, yang paling atas gitu ya, atau paling besar itu adalah solutioning ya, computer assisted solutioning, yang secara umum ini masih ini ya, yang apa ya, ibaratnya penggunaan dasar seperti itu ya, sifatnya masih menggunakan aplikasi-aplikasi umum dan sederhana gitu. Lalu masuk ke dalam AI itu sendiri, seperti ada logic machine, expert system, machine learning, sistem pakar ya, sistem mendukung keputusan, dan yang sudah mulai arahnya itu yang lebih canggih gitu. Lalu machine learning di bawahnya yang menggunakan algoritma seperti single vector machine ya, SVM, mesin pembelajar ya bahasanya, artinya. Kemudian ada deep learning yang menggunakan artificial neural network yang meniru jaringan saraf tiruan ya. Jadi saraf tiruan atau sarafnya manusia itu ditiru gitu. Seperti apa cara kerjanya, lalu diimplementasikan dalam sebuah algoritma. Lalu paling spesifik ada spesifik deep learning ya, yang lebih detail dalam menghasilkan sebuah solusi seperti image processing ya, image recognition, pencocokan pola dalam mengenali citra seperti itu. Nah, jadi potensi AI kita bisa melihat ada yang namanya algoritma dan arsitektur ya. Jadi bagaimana algoritma ini dikembangkan terus-menerus sehingga dia bisa menyelesaikan banyak permasalahan, dari misalnya prediksi, kemudian menghasilkan kesimpulan dan lain-lain yang sifatnya kalau kita gunakan apa ya, cara pikir manusia itu mungkin ada kesalahan. Nah, dengan adanya sistem ini kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Dan juga big data terkait akses ke sejumlah deep learning visible ya, yang lebih besar ya, sistemnya lebih terpusat, lebih besar, bisa lebih penyimpanan dan lebih masif. Dan yang terakhir komputasi ya, kekuatan komputasi yang sifatnya eksponensial, jadi bisa lebih praktis ya, dan makin banyak hal-hal aspek kehidupan kita yang bisa disentuh dan diselesaikan. Menghubungkan sesuatu dengan apa yang diketahui, dan ada acting assessing, menghasilkan tindakan, dan juga memandang atau memeriksa nilai, ya, inferring, bagaimana menarik kesimpulan, dan yang terakhir bisa membuat prediksi ya tentang apa yang terjadi selanjutnya. Nah, itu ininya ya, apa namanya, gambarannya gitu. Jadi kita bisa lihat di siklus ini bagaimana AI itu sangat luas ininya, apa bidang-bidangnya ya, ada computer vision, robotik, knowledge capture, dan sampai ini ya, sampai apa yang teknologi physical enablement ya. Jadi sampai yang detail, sampai semua aspek tuh, hampir semua aspek kehidupan dimasuki oleh teknologi ini. Nah, dalam keseharian kita bisa melihat ya bagaimana penerapan AI di sekitar kita sudah ada, dan pastinya ya kita mungkin tidak sadari bahwa itu adalah teknologi AI yang sudah hadir. Yang pertama kita bisa lihat kalau teman-teman menggunakan Facebook, ada namanya facial recognition ya, dan neural engine. Jadi bagaimana Facebook itu bisa mengenali foto si pengguna. Nah, teman-teman kalau misalnya upload foto bersama gitu ya, foto bersama, foto keluarga atau foto rombongan kelas kah, apa seperti itu, Facebook bisa mengenali ini akunnya siapa seperti itu yang ada di dalam foto-foto itu. Yang kalau teman-teman bisa ini ya, bisa apa, memperhatikan, jadi itu adalah pola pengenalan pola ya, facial recognition, yang mendeteksi wajah si pengguna seperti itu. Jadi foto-foto yang ada di internet, di Facebook maksudnya, itu dideteksi oleh Facebook untuk bisa dicocokkan dengan user yang mana yang mirip dengan si dalam foto ini seperti itu, sehingga dia akan merasa, oh ini foto saya yang tertag misalnya di Facebook orang seperti itu misalnya. Ada juga predictive search algorithm di Google ya, teman-teman kalau misalnya mengetikkan sesuatu di keyword Google apa, itu bisa muncul banyak hal gitu ya. Nah, misalnya ini apa yang dimaksud mesin pencari dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang dikeluarkan berdasarkan tingkat keseringan orang mengakses. Jadi misalnya orang-orang banyak mengakses apa, lalu dilanjutkan oleh Google, yang sering itu apa yang keluar seperti itu.
Ada juga recommendation or suggestion ya. Misalnya di YouTube, teman-teman menggunakan YouTube oleh YouTube banyak nyetel lagu Sheila on 7 ya di halaman utamanya. Nah di sebelah sini muncul lagi Sheila on 7, terus band-band apa gitu yang lain yang mirip gitu genrenya biasanya. Ada juga Netflix yang dibuat sama seperti mirip YouTube ya, dia merekomendasikan film-film yang genrenya mirip dan dia bisa ibaratnya mendekati keinginan user. Kira-kira user itu akan tertarik dengan film-film yang direkomendasikan oleh hasil olahan algoritma. Dan juga ada map dan navigation ya, bagaimana Google Maps sekarang bisa lebih canggih, bisa lebih banyak membantu kita kalau tingkat keakuratannya sudah baik seperti itu. Kemudian juga ada speech recognition, misalnya Google Voice itu ya, teman-teman bisa coba pakai halo Google mau ngapain gitu kan, bisa. Ada juga di iPhone ya, ada Siri, di Microsoft ada Cortana, lalu ada language translation di Google Translate ya, Google terjemahan itu adalah pengolahan teks ya, text processing, bagaimana dia bisa mengartikan, mentranslate bahasa asing ke bahasa yang kita inginkan seperti itu. Dan juga ada video games ya, video games yang sudah cukup banyak yang canggih seperti Xbox Kinect itu yang salah satunya yang sudah menggunakan teknologi pengenalan pola dan kalibrasi citra seperti itu. Lalu ada autonomous vehicle, ada misalnya Tesla ya, Tesla self-driving car yang sudah bisa jalan secara otomatis, autopilot gitu, tinggal kita setting menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Lalu ada pengenalan deteksi kendaraan, misalnya yang di sebelah kanan ini, kamera yang digunakan itu bisa mendeteksi ini kendaraan apa seperti itu ya. Nah, misalnya di sini ada deteksi car ya, di 92% kemiripan dengan mobil gitu ya. Ini 89, ini yang 53 nih truk. Karena posisinya miring, mungkin keakuratannya agak kurang gitu. Jadi kalau misalnya nilainya sampai 90% sudah bisa dipastikan akurasinya benar seperti itu. Nah, kalau juga terkait self car ya, self driving car juga bisa misalnya parkir otomatis, bisa mengetahui ada obstacle apa yang ada di depan untuk bisa dihindari. Jadi ibaratnya teknologi itu bisa lebih awareness gitu terhadap situasi dibandingkan manusia. Misalnya kalau manusia ngantuk ya berarti teknologi harapannya bisa tidak ngantuk gitu ya. Nah, tapi tetap ada error, tetap ada noise dalam penerapannya seperti itu. Nah, kemudian ada high tech robotik ya, ada Baymax seperti itu yang jadikan seperti ini ya, asisten seperti itu. Dan di Italia kemarin menggunakan robot ya sebagai asisten untuk membantu staf medis dalam melakukan operasi ya. Tentunya yang ini ya yang sederhana ya, belum sampai ribet seperti itu untuk bantuan-bantuan yang digunakan oleh robot. Nah, kalau dalam bisnis online tentunya juga ada pastinya karena semua aspek kehidupan hampir semua yang sudah dimasuki oleh AI. Ada misalnya chatbot ya, chatbot ini di beberapa marketplace sudah digunakan yang otomatis menjawab ya. Jadi kalau ada yang kesel biasanya kalau dia chat hanya dengan si chat bot ini gitu, dia banyak chat langsung ditanggapi dan tidak bot gitu ya. Kalau bot kan ada formatnya, jawabannya apa, jika ini maka ini gitu ya. Nah, kalau dengan bot itu kan seperti itu. Kalau dengan admin langsung gitu kan dapat kepuasan gitu, dapat jawaban langsung gitu. Tapi itu adalah salah satu ibaratnya frontliner yang kita pasang di depan untuk membantu menangani konsumen. Ada juga dynamic pricing ya, bagaimana harga produk itu bisa dinamis ya. Contohnya harga tiket pesawat kalau makin dekat hal. Jadi kalau misalnya juga diakses terlalu sering bisa naik juga gitu. Jadi dia ibaratnya tingkat aksesnya ke sana tinggi itu harganya berubah gitu. Jadi dinamis di harganya, jadi tidak statis gitu. Ada juga product recommendation yang digunakan di marketplace. Jadi bisa ketahuan misalnya kita sering mengetikkan keyword apa, itu yang akan sering muncul di halaman beranda misalnya. Itu adalah bagian dari recommendation di bisnis online. Nah, juga media sosial juga punya taring gitu dalam bidang
teknologinya. Salah satunya adalah bagaimana fitur people you may know ya, atau sugesti terhadap teman-teman di Facebook atau di Instagram, media sosial apapun itu ada ya. Misalnya di Facebook itu, Facebook menyarankan teman-teman yang ini gitu. Ini mungkin teman teman dekat Anda gitu, keluarga atau apa gitu ya, direkomendasikan oleh Facebook gitu. Nah, itu kan ada algoritmanya gitu, ada metode yang mereka gunakan untuk ibaratnya mendekatkan orang-orang tadi, mungkin ini kenal dengan Anda gitu, teman Anda atau saudara gitu kan. Nah, dengan semacam itu sebenarnya kita lebih mudah menjangkau orang-orang sekitar kita gitu. Tapi itu juga bisa menjadikan sebuah ancaman gitu, bahwa kita akan terpolarisasi gitu ya. Jadi orang-orangnya hanya orang-orang yang dalam lingkup kecil gitu ya, dalam polarisasi yang sebenarnya lingkup yang sama, homogen gitu ya. Nah, kalau heterogen kan lebih besar lagi lingkup yang akan dijangkau oleh rekomendasi algoritma tersebut. Nah, mungkin yang selanjutnya adalah tadi ya, sudah banyak contoh-contohnya. Yang terakhir adalah bagaimana AI ini akan terus berkembang ya. Dia akan seperti mata pisau yang menjadi keuntungan maupun kerugian bagi penggunanya. Maka kita harus punya basic, harus punya kemampuan dalam memanfaatkannya, baik sebagai pengguna maupun sebagai. Nah, misalnya pada kesimpulan akhir adalah kita harus memiliki pertama bekal ya. Kita harus punya bekal dulu dalam menggunakan teknologi. Jadi kita harus punya ilmu ya. Tadi jangan sampai misalnya kita terjerat pinjol ya, sesuai tema ya. Jadi kita harus punya ilmu, kemudian jangan sampai juga suka menyebarkan berita bohong, itu kan harus punya ilmu juga. Jadi jangan sampai bermain teknologi dengan hawa nafsu gitu. Dan juga harus bijak. Jadi bagaimana bijak memanfaatkan kepandaian yang kita miliki, dan mahir ya. Mahir tuh hasil dari bekal yang cukup. Dan yang terakhir adalah bajik ya. Jadi mendatangkan kemaslahatan, bermanfaatan bagi orang banyak. Tentunya ini yang diharapkan ya, dari kemajuan zaman, teknologi itu mendatangkan kebermanfaatan dan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, yang terakhir penutup ya, jadi jadikanlah teknologi ini, kemajuan-kemajuan yang ada di sekitar kita sebagai alat bantu ya dalam menyelesaikan masalah di keseharian. Jangan jadikan sebagai alat untuk merusak, untuk mengelabui orang gitu, jangan merugikan orang gitu. Jadi kalau bisa sebagai warga yang bijak, sebagai masyarakat yang baik, kita mendatangkan banyak bermanfaatan dan membantu orang-orang sekitar kita untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan teknologi. Nah, mungkin itu saja dari saya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Faisal untuk materi yang sudah dibagikan berkenalan dengan Artificial Intelligence, dan juga saya persilahkan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya kepada Mas Faisal seputar Artificial Intelligence, cukup tulis di kolom komentar, nanti dibacakan di sesi tanya jawab. Saya bergeser lagi ya teman-teman ke narasumber yang berikutnya. Sudah bersama dengan kami di sini Kak Cika Audika, co-founder dan juga CMO dari Bicara Project, dengan materinya menjadi masyarakat yang pintar digital. Kepada Kak Cika, waktu dan tempat dipersilahkan. Kak Aulia, dan saya ingin mengucapkan selamat sore semuanya. Sudah mau memasuki jam 3 sore ya. Dan juga saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Ndoro. Ada pula Mas Faisal, Bapak Muhammad Munzir, tentunya yang nanti akan bersama-sama memberikan informasi seputar dunia digital bersama kita semua di sini. Dan bersiap untuk teman-teman Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, luar biasa hari ini kita bisa bertatap muka dan juga bisa bertemu walaupun lewat daring gitu ya. Tapi ini menandakan bahwa dunia digital sudah siap untuk mengikuti dan juga sudah siap untuk menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terus kenapa sih alasannya bahwa kita nggak bisa tuh diem aja, tapi kita harus siap untuk menjadi masyarakat yang pintar digital. Nah, saya akan coba membahas satu persatu. Presentasi ini akan saya buat singkat, padat, dan juga efektif. Jadi jika ada pertanyaan silahkan di-share di kolom chat, sehingga informasi yang saya sampaikan bisa didapatkan dengan baik. Dan jika ada yang ingin diperbincangkan atau ditanyakan, bisa terjawab dengan baik pula. Nah, pertama-tama saya akan membahas kira-kira apa sih di pandangan teman-teman yang pertama kali terpikir kalau kita ngomongin dunia digital.
pasti luas, pasti beragam dan juga beraneka. Ada yang sekali mendengar dunia digital itu pandangannya pasti media sosial, ada juga games, ada juga komunikasi yang memang pasti beragam gitu ya, pandangan mengenai dunia digital ini. Tapi saya akan mencoba menggambarkan dunia digital layaknya sebuah hutan. Waduh, kalau ngelihat hutan bawaannya pengen liburan gitu ya, pengen ngelihat sesuatu yang baru, yang hijau-hijau, karena pasti saya yakin di sini sudah lama di rumah aja gitu, karena belum bisa kemana-mana. Tapi sekarang sudah mulai beranjur normal insya Allah ya. Oke, kalau ngelihat hutan bawaannya pasti pengen tahu apa hubungannya sebenarnya sama dunia digital. Budaya seperti ini, teman-teman. Kalau kita lagi traveling atau kita masuk ke dalam hutan belantara, banyak sesuatu hal yang nggak pernah kita duga kita temukan, kayak ada aneka satwa, flora, fauna yang baru yang nggak pernah kita lihat gitu ya. Jadi mendapatkan experience yang baru satu. Yang kedua, mungkin ada yang nggak pernah lihat atau nggak pernah menemukan satu dua jenis tanaman langka, terus kita bisa nemuin. Atau jangan-jangan kita melihat kesempatan baru yang bisa kita explore di sana untuk dijadikan cerita, untuk dijadikan pengalaman dan lain-lain. Tapi sometimes kita lupa bahwa banyak juga tantangannya kalau kita masuk hutan belantara gitu ya kan, no persiapan, no packing, tidak ada skill, maka menandakan bahwa iya sih kita bebas, nggak cuma ke hutan belantara, kamu mau masuk nyelamin lautan terdalam di dunia, naikin gunung tertinggi di dunia juga nggak masalah. Tapi permasalahannya cuma satu, kamu punya skill nggak? Kamu udah mempersiapkan semuanya nggak? Kamu tahu nggak kira-kira tantangan apa yang ada di depan? Ini persis kayak dunia digital. Dunia digital luas banget teman-teman. Kita nggak pernah sangka bahwa ada namanya profesi yang disebut dengan YouTuber, selebgram. Kita nggak pernah sangka bahwa hanya melalui coding kita bisa terhubung satu dengan lain. Bisa terbentuk sebuah aplikasi yang luar biasa, fungsinya banyak sekali. Sehingga ketika kita sadar bahwa dunia digital ini banyak sekali manfaat, keunggulan, fungsi, serta kesempatan, maka kita harus juga mempersiapkan kira-kira apa yang bisa kita bawa ke sana. Kira-kira apa yang harus kita hadirkan dan kita punya di dunia digital. Kuncinya cuma satu, digital skill. Terus gimana caranya biar kita tahu emang apa aja sih yang harus kita lakukan di sana? Banyak. Setidaknya kita tahu dulu beberapa produk digital yang biasanya digunakan. Ini hanya contoh sedikit aja teman-teman, media sosial atau produk digital yang paling populer di tahun 2020 sampai 2021. Kalau kita lihat top 5-nya, itu ada Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, kita buka App Store atau Play Store, rasanya nggak cukup deh sehari kita ngedownload semua produk digital. Ya nggak cuma cukup waktunya, tapi cukup nggak ya storage di device kita masing-masing. Karena memang sebanyak itu, sebesar itu, dan seluas itu. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa semakin banyak produk digital yang kita gunakan, kita explore, berarti kita sudah siap, sudah tahu bahwa dunia digital itu nggak cuman mentok di media sosial, nggak cuman mentok untuk bahan komunikasi aja, tapi dunia digital juga dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan. Kalau simpelnya kita bahas di beberapa produk digital ini seperti Twitter. Twitter kan biasa kita mengunggah cuitan, nggak cuman cuitan, tapi di Twitter kita bisa nemuin informasi-informasi baru. Di Facebook, kalau dulu zamannya cuma wall-to-wallan, tapi sekarang Facebook kita bisa cari beberapa bisnis-bisnis baru gitu. Berarti kan udah mulai merambah ke dunia perbisnisan, perniagaan. Ada juga Instagram. Instagram ini kita bisa sebut juga impression atau second impression mungkin ya. Anggaplah first impression itu pertama kali ketemu, pertama kali melihat lawan bicara atau teman sebaya atau saudara dan lain-lain. Yang pertama kali banget itu impression akan dilihat, entah cuman dari apa yang dia gunakan, cara bahasa, cara pikir, cara kita ngobrol, bertukar informasi dan lain-lain. Setelah itu di zaman sekarang nggak cuma dihitung atau dilihat dari impression pertama atau first impression, mereka akan mencari second impression lewat media sosial kita. Untuk apa? Mereka bisa tahu loh kesukaan hobi kita apa, mereka bisa tahu warna atau makanan atau activity kita sehari-hari seperti apa. Itulah yang dicerminkan lewat Instagram gitu ya. Ada pula WhatsApp juga sebagai media komunikasi tapi juga sebagai media sharing. Biasanya yang ada di status WhatsApp kita yang suka update itu mereka yang lebih engage sama kita karena kita udah save nomornya. Dan juga YouTube, bahkan faktanya banyak banget yang memiliki penghasilan dari YouTube, dan dari mereka berarti menandakan bisa
menggunakan peluang dari dunia digital ini sebesar-besarnya. YouTuber top 3 itu ada Ria Ricis, ada Baim Wong, ada Rans Entertainment. Mereka bisa berpenghasilan sampai 10 miliar per bulan. Nah, bayangkan ya, hanya lewat dunia digital. Iya sih sebutannya cuma hanya, tapi padahal perlu konsistensi, perlu inovasi, dan juga perlu kecermatan untuk melihat peluang apa aja sih yang ada sebetulnya. Terus gimana Kak Cika untuk bisa menjadi pintar digital? Ada 3M, yakni mengkonsumsi konten baik, membiasakan berlatih digital, dan menjadi netizen yang ramah. Mari kita ulas satu persatu. Mengkonsumsi konten baik. Saya tuh sering bilang bahwa pada dasarnya dunia digital dan dunia nyata itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Dua-duanya saling membantu, saling terhubung, dan nggak bisa tuh kita di zaman sekarang, saya nggak melek digital, itu akan ketinggalan banget. Mudahnya gini, banyak beberapa tokoh-tokoh terkenal yang bertahan karena mereka mengikuti perkembangan dan inovasi yang ada. Tapi ada beberapa tokoh-tokoh, bahkan perusahaan, bahkan pabrik, bahkan brand yang mereka nggak mau ngikutin perkembangan yang ada, akhirnya mereka ditutup oleh perkembangan yang berjalan sekarang. Ini menandakan bahwa udah nggak bisa dipisah dunia digital sama dunia maya atau dunia digital dan dunia nyata. Makanya saya sering bilang kalau misalnya kita bisa mengibaratkan bahwa kalau kita biasa hidup dengan pola yang sehat, olahraga teratur, makan makanan sehat, kita memiliki impact tubuh yang sehat, yang minimal terinfluence adalah keluarga terkecil kita. Setelah itu nanti makin ada efek domino. Persis banget kayak dunia digital. Kita membiasakan mengkonsumsi konten-konten yang positif. Nantinya kita share di media sosial kita, mereka akan terinfluence juga, nanti ada efek domino. Terus juga ada juga untuk gak sembarangan buka website, teman-teman, karena ada virusnya di sana, virus malware, spyware, dan adware. Ini virus-virus yang berbahaya dan bisa merusak device. Kayak malware, kalau kita buka langsung tuh device kita rusak dan ngehang. Spyware ini biasanya mereka meretas password, dan mereka adalah musuh para bankers. Dan juga ada adware yang biasanya kalau muncul berupa iklan-iklan, kita pencet, kita klik, kita unduh, padahal itu adalah virus. Dan kuncinya jangan buka web sembarangan, usahakan HTTPS ya, karena S itu aman, sekuritas gitu, jadi lebih bisa terjangkau dan bisa dipertanggungjawabkan, serta memasang antivirus. Membatasi informasi pribadi dan juga keluarga, nggak main sembarangan aja upload foto, video yang berhubungan dengan konteks pribadi. Kayak tiba-tiba di fotonya ada KTP atau ada beberapa informasi yang menghubungkan dan memudahkan orang lain untuk menjerat atau mendapatkan data pribadi kita. Dan tidak mengakses konten ilegal seperti pornografi, perjudian, dan sara. Faktanya bahwa ternyata kejahatan terbiasa kecanduan konten-konten atau video-video pornografi ini berbahaya banget karena dapat merusak sel-sel pula. Jadi percuma kita ya fokus belajar dan lain-lain, semuanya akan tiba-tiba nge-hang, nge-blank, udah kayak kena virus, tapi personalnya gitu ya. Terus membiasakan berlatih digital. Pertama kita udah tahu produk digital tuh apa aja, ya jangan dong kita nggak update, nggak up to date, nggak ngikutin. Contohnya kayak gini, Instagram itu dulu cuma bisa feeds doang, sekarang udah bisa Insta Story, bergeser lagi sekarang udah bisa Reels. Ini akan ada terus perkembangan seperti itu di setiap produk digitalnya, jadi ikut di up to date. Dan ini kita bisa tahu algoritmanya seperti apa dengan cara memanfaatkan kekuatan dunia digital. Entah kamu ingin memanfaatkan sebagai wahana atau tempat konektivitas, relasi, atau sebagai media bisnis. Semuanya bisa kita lakukan ketika kita tahu kira-kira peluang apa sih yang ada di dunia digital. Dan terakhir adalah menjadi netizen yang ramah. Warga Indonesia itu terkenal sebagai warga yang ramah. Baiknya kita implementasikan juga sebagai netizen yang ramah. Kalau komentar yang positif aja, yang sopan dan santun. Gak usah deh curhat-curhat yang negatif, nanti malah impactnya image kita yang hancur, branding kita yang jelek ya. Jadi kasih yang positif-positif aja. Sama hindari berita hoax, provokatif, dan sara. Karena kita harus malu sama tetangga kita, negara samping kita, Singapura ataupun Malaysia. Mereka terkenal dengan netizen yang ramah. Kayak susah deh kita ngelihat kira-kira ada nggak ya di sana influencernya sampai dihujat abis-abisan gitu ya kayak di Indonesia. Padahal
kita suka lupa, ya udah kita hujat aja nih satu orang dan lain-lain, mereka nggak akan nge-touch kita. Padahal ya di dunia digital dilindungi dengan UU ITE. Selain itu juga di dunia digital, teman-teman, ada rekam jejak digital yang dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita dan akan ada impact jangka panjangnya. Nah, udah dapat ya 3 hal tadi ya. Terus apa Kak Cika ketika saya mampu melakukan 3 hal tadi? Ada manfaatnya teman-teman. Yang pertama adalah menciptakan branding. Mudahnya adalah ketika branding tercipta, orang tuh udah trust, udah cinta, udah percaya. Bahkan harus diingat, ketika branding sudah tercipta, bukan kita kejar uang yang ngejar kita. Contohnya gini, Chef Yuna dulu namanya nggak termiang-miang menjadi chef. Awalnya pasti dia cuma suka masak dan lain-lain, sampai akhirnya menggeluti, fokus, dan akhirnya brandingnya tercipta tuh di media sosial. Setelah ada Chef Yuna, brand-brand pasti ikut, pasti kita nge-follow Chef Yuna. Bagi kita yang suka masak, suka konten, branding udah tercipta. Ingat Yuna, ingat seorang chef. Ingat Yuna, ingat seseorang yang punya hobi, kesukaan dan profesi masak. Setelah itu nanti koneksi makin banyak yang follow, banyak yang kenal, banyak yang connecting, dan berujung pada bisnis yang kuat. Banyak brand yang ngajakin kerjasama, yang pengen tap in di Chef Yuna, sehingga nantinya koneksi bisnisnya nggak cuma di Indonesia, bisa di luar negeri, bisa di luar benua jangan-jangan. Nah, itulah manfaat dunia digital. Kita nggak perlu capek-capek untuk branding yang tahu cuma lingkungan sekitar. Banyak banget kemungkinan yang tahu lebih dari lingkungan atau wilayah yang kita punya. Berarti jangkauannya lebih luas. Berarti banyak kesempatan untuk dikenal lebih banyak orang. Dan terakhir ini adalah quotes yang bisa menyuntik teman-teman. Ini kata George Marshall, bahwa sebenarnya hidup itu bukan menemukan diri Anda sendiri, tapi hidup itu membuat diri Anda sendiri. Banyak yang lupa untuk menunggu, saya ini mau jadi apa? Saya ini akan seperti apa ya nantinya? Padahal kita bisa create on ourselves gitu ya. Kita bisa tahu apa yang mau kita buat. Kita bisa mengubah pola pikir, pola cerna, pola tujuan di dalam hidup ini. Bahkan adanya dunia digital bisa membantu kita untuk mengarahkan kira-kira ke bagian mana yang paling tepat agar kita bisa lebih berkembang. Nah, semoga teman-teman lebih semangat untuk belajar digital, dan semoga setelah ini ilmu dan informasi yang diberikan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kau ya. Terima kasih banyak Kak Cika untuk materi yang sudah di-share untuk kita semua menjadi masyarakat yang pintar digital. Thank you Kak Cika. Kak Cika tetap bersama kami juga, nanti masih ada sesi tanya jawab yang dimana Kak Cika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik, dari Kak Cika saya bergeser lagi ke satu narasumber yang terakhir. Di sini ada Pak Muhammad Munzir SPT, penyuluh pertanian muda, Dinas TPHP Kota Waringin Barat, dengan temanya sosialisasi e-market bagi pelaku UMKM. Kepada Pak Munzir, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ulia. Audio saya terdengar baik ya? Terdengar dengan jelas, silahkan dilanjutkan. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, para narasumber yang hadir pada pertemuan Zoom meeting hari ini, ada Bapak Andoro Kakung, ada Mas Faisal, ada Mbak Cika, dan juga Mbak Aulia selaku MC pada kegiatan hari ini, serta para peserta literasi digital di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Perkenankan kepada saya untuk menyampaikan sedikit informasi terkait dengan materi yang diberikan kepada saya, yaitu tentang sosialisasi e-market bagi para pelaku UMKM. Oke, ada beberapa bagian yang akan saya paparkan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada profil sektor e-commerce di Indonesia, kemudian mengapa harus berbisnis online, dan yang terakhir adalah bagaimana cara memulai bisnis online itu sendiri. Sebagai pendahuluan, kita bisa melihat ya perkembangan internet yang begitu pesat itu membawa banyak perubahan sekali dalam kehidupan kita di saat ini. Jadi perkembangannya cukup signifikan sehingga pemerintah pun juga menerbitkan peraturan presiden yang terkait dengan
roadmap e-commerce untuk di Indonesia, karena perkembangan internet ini dampaknya juga terhadap perekonomian ya, terutama di e-commerce, kemudian juga ada finance, fintech, dan juga business on demand, kemudian juga di e-commerce. Nah, perkembangannya ini, bisnis online ini nanti dampak dari perkembangan internet ini, bisnis online ini menggunakan ruang virtual sebagai tempat melakukan transaksi. Jadi antara pembeli dan penjual itu sudah tidak lagi bertatap muka, hanya saja melalui ruang-ruang virtual. Nah, tantangannya adalah dengan perkembangan bisnis online ini, maka pasar digital ini harus bisa dimanfaatkan dan diakses secara baik oleh para pelaku UMKM. Bagaimana sih sebagai profil perkembangan dunia digital yang ada di Indonesia? Pada catatan Januari 2021 dari total populasi di Indonesia yang jumlahnya 274,9 juta, itu yang mempunyai koneksi akses mobile-nya ada sebanyak 125,6% dari jumlah populasi atau sekitar 345,3 juta jiwa. Kemudian pengguna internetnya ada di 202,6 juta, dan biasanya ada yang sosial media itu hampir 61,8% atau sekitar mendekati 70% dari jumlah populasi itu aktif dalam sosial media. Nah, kemudian untuk pengguna sosial media itu yang terbanyak adalah pada usia 25 sampai 34 tahun dari grafik itu ya. Jadi pengguna sosial media itu kisarannya di usia 25 sampai 34 tahun. Mungkin sudah disampaikan juga oleh beberapa narasumber ya, termasuk juga Mas Faisal tadi sudah menyampaikan dengan bagaimana sih sebenarnya perkembangan internet itu akan mendorong atau melatar belakangi munculnya yang kita sebut dengan fenomena disrupsi. Nah, disrupsi ini saat ini disrupsi itu kan berdampak pada kehidupan kita saat ini ya. Jadi yang dulunya serba offline sekarang sudah mulai menuju online. Jadi cara manusia hidup dan menikmati kehidupan sama sekali itu akan berbeda dengan era-era sebelumnya. Bagaimana kita bisa melihat perkembangan Gojek ya. Gojek itu adalah suatu Gojek itu berkembang sebagai suatu sharing ekonomi yang tanpa harus memiliki armada, tapi mereka bisa menciptakan perubahan yang begitu impact-nya sangat besar terhadap bagaimana sih transportasi di kota-kota besar seperti itu. Jadi disrupsi itu merubah kebiasaan kita yang dulunya serba offline, kemudian merubah menjadi semuanya serba online. Nah, era disrupsi ini juga akan membawa optimisme dan khawatiran. Jadi disrupsi ini jika kita bisa memanfaatkannya secara optimal dan juga dengan penuh optimisme, kita juga insya Allah akan bisa mengakses atau juga membawa perubahan kepada kehidupan kita yang lebih positif. Tapi akan juga memunculkan kekhawatiran, karena kekhawatiran ini munculnya karena dari fenomena disrupsi tadi itu akan ada berpotensi mengancam eksistensi kegiatan yang selama ini telah mapan gitu ya. Jadi yang dulunya kita asik dengan offline, kemudian ini jika kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan tertinggal ataupun juga akan mengalami kepunahan. Termasuk juga bisnis-bisnis yang tidak bisa mengikuti perkembangan dunia digital saat ini itu akan juga mengalami kehancuran. Nah, kemudian bagaimana profil sektor e-commerce yang ada di Indonesia? Nilai transaksi e-commerce di Indonesia ini sangat mengalami kenaikan secara signifikan, di mana tahun 2017 nilai transaksi e-commerce yang ada di Indonesia, artinya proses jual beli yang ada di dunia digital itu tahun 2017 jumlahnya 44 triliun, kemudian juga naik signifikan di 2018 111 triliun, kemudian juga di 2019 112 triliun. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Hanya saja untuk catatan, karena kita berada di wilayah Pulau Kalimantan ya, jadi dominasi penjual dan pembeli yang ada di e-commerce itu lebih dari 80% berasal dari Pulau Jawa. Jadi di Kalimantan ini sendiri masih cukup minim ya untuk melaksanakan proses jual beli yang ada di e-commerce.
Kemudian di penjualan, jadi 73% dari total jumlah penjualan dan 74% dari total nilai penjualan itu juga tetap ada terpusat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, ini adalah sebenarnya tantangan kita untuk wilayah Kalimantan ini, bagaimana memanfaatkan dunia digital dalam rangka menumbuhkan e-market yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi mungkin melalui literasi digital ini juga, kemudian dengan perbaikan fasilitas internet seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi tadi, memberikan akses internet jadi 4G di beberapa desa. Jadi untuk menghilangkan juga ada blind spot atau desa wilayah-wilayah yang tidak terkoneksi dengan internet, itu akan mendukung sekali dalam rangka kita menumbuhkan perekonomian melalui e-commerce, kemudian juga pendukungan literasi digital bagi para pelaku UMKM. Nah, ini profil e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi nah, penjual dan pembeli transaksi e-commerce ini dikuasai oleh kaum milenial. Jadi yang lebih melek teknologi itu biasanya lebih percaya atau lebih nyaman, lebih prefer untuk melaksanakan transaksi jual beli melalui e-commerce. Kemudian pengiriman dari e-commerce ini dengan nilai transaksi sekitar 35 juta transaksi itu disediakan saat ini ada 35 penyedia jasa logistik ya, ada jasa logistik, ada kurir marketplace, ada kurir penjual, atau juga di pick up sendiri barangnya. Nah, ini juga sebenarnya peluang kalau kita memanfaatkan potensi yang ada, terutama juga di Pulau Kalimantan, di mana tantangannya tadi kita sampaikan bahwa nilai transaksi e-commerce yang ada di Pulau Kalimantan ini sebenarnya tantangan juga jadi peluang jika kita bisa membaca potensi bisnis yang ada di Pulau Kalimantan dalam rangka pengembangan e-commerce atau e-market yang ada di Kalimantan. Kemudian jumlah unique seller dalam satu platform diperkirakan hanya 3,2 juta orang. Jadi masih banyak yang sifatnya itu reseller, ada yang dropshipper yang tergabung di dalam marketplace. Jadi hanya sedikit saja yang sifatnya unique seller atau dia punya produk-produk menghasilkan produk-produk sendiri. Kemudian penjualan produk yang terbanyak itu kategori fashion, handphone dan aksesoris serta personal care dan kosmetik, itu jumlahnya. Nah, mengapa sih para pelaku usaha atau pelaku UMKM khususnya ya harus memulai berbisnis online? Yang pertama adalah jangkau lebih banyak konsumen. Tadi telah disampaikan oleh Mbak Cika tadi ya, bahwa kalau kita sudah mendigitalisasi bisnis kita itu jangkauannya akan lebih luas ya, jadi bisa tanpa batas. Kemudian dengan go online ini kita bisa menjangkau lebih banyak konsumen tanpa batas, tidak hanya di kota tinggal kita juga, tidak terbatas geografis, dan juga kita bisa menjangkau pelanggan hingga luar negeri. Jadi ini sebenarnya peluang yang harus bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha UMKM. Kemudian yang kedua adalah semua jenis bisnis butuh online presence. Jadi ketika kita memulai bisnis itu, kita memang sebenarnya harus kita support lagi dengan kehadiran kita di dunia online. Karena saat ini menurut riset riset yang terbaru, yaitu jadi 81% itu orang melakukan riset online dulu. Menariknya, orang tidak melakukan riset online ketika dia mau beli atau membeli barang saja, tetapi ketika dia ingin mengunjungi sebuah toko atau tempat makan. Jadi ketika mau berkunjung ke toko atau ke tempat makan, mereka ngecek dulu nih, punya nggak sih yang mereka online, bagaimana sih reviewnya, ratingnya seperti apa, atau mereka ternyata belum punya nih belum hadir di online gitu. Nah, itu akan jadi penilaian sendiri bagi para pelanggan atau user ya. Kemudian yang terakhir adalah belanja online itu makin digemari. Nah, pasar online Indonesia ini sedang tumbuh gencar-gencarnya karena tadi didukung oleh perbaikan jaringan, kemudian juga menghilangkan titik-titik yang blind spot. Jadi akses internet juga semakin hari semakin baik, sehingga diprediksi pada 2020 pasar online Indonesia ini akan punya 119 juta pelanggan dengan angka transaksi 65 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi cukup besar sekali transaksi yang ada di perbelanjaan online ini. Jadi memang kita harus mulai saat ini bisa mengadaptasi perubahan-perubahan tadi ya, supaya kita tidak tertinggal.
Kemudian bagaimana sih cara memulai bisnis online yang paling gampang dulu deh. Yang pertama adalah yang paling dasar, yaitu kita membuat akun media sosial mudah, kemudian gratis, kemudian kedua faktor itu yang membuat media sosial jadi platform favorit para pebisnis online. Jadi kita bisa di Facebook, di YouTube, Instagram, Line, hingga Twitter, kita bisa mulai nge-branding atau ngebangun bisnis kita melalui akun media sosial tadi. Jadi kita kemudian juga menumbuhkan online presence. Jadi kita sudah hadir di media sosial. Jadi kita bukan suatu bisnis yang ataupun usaha yang abal-abal lagi. Jadi bukan yang fake, bukan yang palsu gitu ya. Jadi harus kita kenalkan di media sosial. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mulai mendaftarkan di Google Business School gitu ya. Jadi ketika kita daftarkan di Google Business School, itu kita akan muncul di pencarian di Google, dan ini gratis juga ya. Jadi banyak sekali manfaatnya bagi kita ketika mau nge-branding suatu usaha kita gitu ya. Nah, ada beberapa manfaat ketika bisnis kita didaftarkan di Google Business School. Yang pertama adalah kita memberi informasi yang valid kepada pelanggan. Jadi kita bisa menaruh link website kita, kemudian link akun media sosial kita, kemudian nomor handphone kita di Google Business School. Yang kedua adalah bisnis kita akan muncul di Google Maps. Jadi ketika ingin mengunjungi lokasi usaha kita, mereka tidak lagi harus bingung ketika mencari lokasi alamat, jadi akan muncul di Google Maps. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan review dari pelanggan. Nah, ketika kita dapat review pelanggan ini juga akan menaikkan pencarian kita di Google kita. Jadi ketika kita mencari misalnya tentang bisnis warung kedai kopi misalnya di Kabupaten Lamandau, yang paling bagus nanti ketika reviewnya semakin baik itu atau ratingnya juga semakin baik, itu akan muncul di paling atas. Jadi kita bisa memenangkan persaingan di antara para kompetitor yang lain. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita sudah memiliki kedua tools tadi ya, kedua lewat alat tadi, kita mungkin bisa lebih baik lagi kita membuat websitenya. Mungkin ini karena platform terakhir dan yang paling penting dalam bisnis online itu adalah website. Jadi ketika kita sudah memiliki website, itu akan lebih proper lagi ketika kita sudah menjalankan suatu usaha ataupun bagi pelaku UMKM untuk semakin mengeksiskan kehadiran mereka di dunia online. Mungkin itu ya. Jadi penting sekali akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa tadi akibat dari fenomena disrupsi tadi ada banyak perubahan yang sebelumnya serba offline ke online. Jadi ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mengambil tindakan untuk lebih adaptasi, lebih adaptif, kemudian juga membuat langkah-langkah supaya mereka tetap eksis, tetap konsisten untuk memperkenalkan, membangun branding tadi melalui dunia digital tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Munzir untuk materi yang sudah dibagikan juga seputar sosialisasi e-market bagi para pelaku UMKM. Dan sesaat lagi teman-teman peserta, teman-teman narasumber, kita akan bergeser ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab setelah kita mendengarkan pemaparan dari keempat narasumber. Saya langsung saja menuju ke narasumber yang pertama. Di sini ada Ndoro Kakung. Ndoro Kakung, mohon izin, ini ada pertanyaan dari Hasna Hamidah, dan pertanyaannya adalah, jika kita mengalami penipuan online shop di luar marketplace, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya, setidaknya agar orang lain tidak mengalami apa yang kita alami oleh penipu yang sama? Terima kasih, silakan dijawab Ndoro Kakung, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Jadi begini teman-teman, pertama saya mengucapkan terima kasih ya untuk Mbak siapa tadi, Aulia, yang bertanya soal kalau terjadi penipuan apa yang harus dilakukan, terutama kalau pelakunya di luar marketplace. Yang satu tentu saja Anda harus mengumpulkan
bukti pemesanan, ya, kemudian bukti transfer. Bukti tersebut kita bawa kepada pihak yang berwajib, polisi dalam hal ini, bisa lapor ke polisi terdekat, misalnya polsek gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa melaporkannya tadi kepada di Kementerian Perdagangan atau ke Kominfo. Terutama kalau penipuannya itu juga mencantumkan nomor rekening ya, tadi kita sudah melihat ke mana ada website cekrekening.id begitu. Lalu berikutnya teman-teman, saya menyarankan juga agar membagikan informasi mengenai tersebut melalui misalnya media sosial. Tapi hati-hati, jangan sampai laporan atau membuat konten mengenai kejadian penipuan itu jangan sampai mengungkapkan hal-hal yang pribadi atau Terputus dengan Doro Kakung. Doro Kakung, halo. Baik, terputus. Sepertinya terputus ya. Bukan hanya di tempat saya. Oke, ya, memang terputus karena kendala internet. Nggak apa-apa, nanti kita bergabung lagi dengan Doro Kakung untuk melanjutkan jawaban yang beliau berikan kalau memang belum selesai. Tapi saya mohon izin lagi. Sudah bergabung? Oke, sudah bergabung lagi Doro Kakung. Halo. Ya, mohon maaf koneksi tadi kurang bagus. Oke, jadi intinya laporkan kepada pihak yang berwajib, yakni polisi, ke Kominfo dan Kementerian Perdagangan. Sampaikan dengan jelas kasusnya dan membawa bukti-bukti yang diperlukan. Demikian, Aulia. Yang sudah diberikan, semoga juga cukup menjawab ya tadi pertanyaan yang diajukan oleh Hasna Hamidah seputar tindakan apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi ketika mengalami yang namanya penipuan online shop. Terima kasih Doro Kakung. Baik, dari Doro Kakung saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Faisal. Pertanyaannya adalah, dengan kemajuan teknologi saat ini, AI memberikan kontribusi sangat besar suatu saat nanti. Nantinya pekerjaan manusia bisa hampir digantikan oleh AI. Lalu bagaimana tanggapan Bapak ketika AI mengganti alih pekerjaan? Otomatis pekerjaan di masa depan akan lebih sedikit, yang pada akhirnya lowongan pekerjaan juga akan semakin susah. Silakan Pak Faisal. Enggak ada suaranya, Bu. Cek. Halo, Ya, Mbak, bisa diulangi? Silakan Karena dilanjutkan. Halo? Halo? nggak bisa, suaranya nggak ada. Suara saya terdengar, Pak Faisal? Mana, Bu? Suara saya terdengar? Oh ya, baru terdengar tadi soalnya hujan deras, Mbak. Bisa diulangi dulu. Oke, saya ulangi untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang diajukan oleh Armani Suha dan pertanyaannya adalah, dengan kemajuan teknologi saat ini, AI memberikan kontribusi sangat besar suatu saat nanti. Nantinya para pekerjaan manusia bisa digantikan oleh AI, dan bagaimana tanggapan Pak Faisal ketika AI menggantikan pekerjaan dan otomatis pekerjaan di masa depan ini akan lebih sedikit yang pada akhirnya membuat lowongan pekerjaan untuk manusia ini semakin susah. Silakan untuk dijawab. Baik. Tentunya tadi yang sudah seperti saya jelaskan ya, kemajuan teknologi terutama AI akan menjadi mata pisau seperti itu, yang bisa menjadi sebuah kebermanfaatan maupun kerugian. Nah, makanya ke depan kita sebagai manusia ya, sebenarnya kita yang menciptakan teknologi itu gitu, kita yang membuat merekayasanya. Jadi sebisa mungkin kita bisa mengimbangi gitu ya, kita bisa mengimbangi dan jangan sampai kita itu ketinggalan ya, tertinggal. Makanya sebagian pekerjaan yang sifatnya berulang
ya, iterasi itu sudah digantikan oleh teknologi. Misalnya penjaga pintu tol kan sudah tidak ada. Sekarang pintu tolnya otomatis seperti itu. Maka sebisa mungkin kemampuan kita ini jangan sampai tertinggal gitu ya. Dunia itu terus berkembang satu titik ke titik yang lain. Nah, kita harus bisa mengimbangi, bisa mengikuti. Jangan sampai kita tertinggal ya, kita tidak mengikuti apa yang sedang terjadi di dunia gitu. Kemampuan kita tidak kita asah. Nah, itu akan menjadi sebuah kerugian bagi kita. Maka saran saya untuk ke depan pasti akan ada ya pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI, ada yang tidak bisa, tentunya itu ya. Ada yang bisa, yang tidak bisa. Jadi tidak semua pekerjaan digantikan, tapi sebagian pekerjaan yang sifatnya iteratif ya, yang berulang itu akan digantikan. Potensinya besar seperti itu. Maka saran saya perbanyak ilmu-ilmu kita yang sesuai dengan kekinian kontemporer agar bisa mengimbangi perkembangan zaman dan juga kita bisa memberikan banyak inovasi ya, pemanfaatan sesuai dengan bidang kita gitu. Karena dengan hal itu kita bisa survive, bisa eksis di sepanjang zaman kita hidup seperti itu. Nah, gitu mungkin Mbak Alia. Ya, terima kasih banyak Mas Faisal untuk jawaban yang sudah diberikan. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan kemampuan digital skills. Ketika kita memiliki kemampuan digital yang hampir sebagian besar kemampuan digital tentu saja tidak bisa dilakukan oleh robot, tentu saja kita tidak akan tersingkirkan begitu. Artinya kalau memang ada kemajuan teknologi, sebagai manusianya juga harus mengupdate ilmu-ilmunya seputar teknologi juga agar tidak ketinggalan zaman. Terima kasih banyak Mas Faisal untuk jawaban yang sudah dibagikan. Dari Mas Faisal, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Cika Audika. Pertanyaannya adalah, dalam membangun personal branding pasti kita terinspirasi oleh seseorang sebagai panutan. Namun pada akhirnya akan menimbulkan kesan kita meniru gaya personal branding orang tersebut. Lalu bagaimana Kak Cika menciptakan personal branding yang original tanpa embel-embel mirip seseorang? Silahkan Kak Cika untuk dijawab. Baik, pertanyaannya bagus banget. Nah, ini kadang-kadang ada mispersepsi nih mengenai personal branding dan citra. Kalau misalnya citra itu dibangun, kalau personal branding itu hadir dengan sendirinya. Budaya gini, apa yang kamu suka itu yang ditonjolkan, apa yang kamu rasa kamu senang melakukannya itu yang ditonjolkan. Itu adalah branding, teman-teman. Karena branding ini sifatnya adalah panjang, konsistensi, dan memang ciri khas dan otentik. Gak bisa kita ngikutin orang lain. Ketika kita mencoba untuk mengikuti orang lain, itu akan disebut dengan pencitraan. Citra yang dibangun. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya branding itu dibangun, yang pertama adalah kita harus tahu apa yang kita suka, apa yang kita punya, lalu silahkan dikembangkan, diterapkan, lalu diimplementasikan di dunia digital. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Cika untuk jawabannya, cukup singkat tapi juga cukup jelas. Semoga menjawab tadi pertanyaan yang diajukan oleh Vina Akasa seputar bagaimana membangun personal branding dalam diri masing-masing. Terima kasih Kak Cika. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Munzir, ada pertanyaan untuk Anda. Bagaimana jika branding suatu bisnis produk terikat dengan personal branding karena memang personalnya lebih terkenal dibandingkan dengan produknya dan menjadi sumber traffic? Apakah tidak apa-apa atau memang harus dirubah dan bagaimana tipsnya untuk merubah? Terima kasih, silakan untuk dijawab Pak Munzir. Oke, terkait pertanyaan tadi ya, jadi jika orang itu sudah punya personal branding lebih nendang gitu ya dibanding produknya, jadi teruskan saja. Jadi mungkin dengan personal brandingnya dia, jadi dia bisa membuka peluang untuk menerima misalnya untuk jadi endorsan gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu jadi sebenarnya biasa aja, jadi nggak usah terlalu fokus maksudnya apakah personal brandingnya atau produknya. Jadi yang mana yang lebih nendang aja itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Mbak, jadi tidak ada yang pakem sih, jadi harus fleksibel aja. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih banyak juga Pak Munzir untuk jawaban yang sudah dibagikan. Keempat narasumber sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan juga saya sebelumnya mohon maaf, saya melihat kolom chat cukup banyak ya peserta yang bertanya, tapi tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Tentu saja kami ada keterbatasan waktu yang pada akhirnya setiap narasumber hanya bisa menjawab satu pertanyaan. Mungkin teman-teman narasumber juga berkenan untuk menulis nama email dan juga sosial medianya melalui kolom komentar, sehingga para peserta yang pertanyaannya tidak bisa terjawab dalam sesi kali ini bisa bertanya langsung kepada Anda. Baik, seluruh rangkaian acara telah kita lalui, sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Sebelum saya akhiri dan sebelum kita berfoto bersama, izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama calon pemenang. Di awal tadi saya sempat mengatakan bahwa
Untuk yang bertanya dan juga memposting kegiatan di siang hari ini akan saya pilih 10 orang yang beruntung dan akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Dan berikut adalah nama-nama calon pemenang. Belum tentu menjadi pemenang ya, karena masih ada verifikasi yang harus kami lakukan. Kalau misalkan sudah pernah menang di kegiatan sebelumnya, otomatis pasti akan gugur. Silahkan bersiap, dengarkan dengan baik, dan nama-nama tersebut jangan lupa untuk berkirim data ke admin Q&A. Baik, saya sebutkan yang pertama Nurvina Puji, Arman Misuha, Wina Widyastuti, Haryanto, Vina Akasa, Pita Romatua, Hasna Hamida, Zaskia Farah, Poppy Wahyuni, dan yang terakhir Saifera Lena. Nama-nama tersebut saya mohon untuk segera berkirim data di admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Baik, seluruh rangkaiannya sudah selesai kita lalui, tapi rasanya nggak afdol kalau misalkan mengikuti sebuah acara kita nggak punya kenang-kenangan. Walaupun acara di siang menjelang sore hari ini kita adakan secara online, paling tidak kita tetap punya kenang-kenangan, tapi masih bisa berfoto bersama. Untuk itu saya minta untuk keseluruhnya, teman-teman peserta, teman-teman narasumber, boleh dinyalakan kameranya sebentar saja kita foto bersama. Di slide yang pertama saya foto berempat dulu, berlima dengan saya, dengan para narasumber saya yang luar biasa ini. Ada Kak Cika, ada Noro Kakung, ada Pak Faisal, dan juga ada Pak Munzir. Kita foto dulu bersama, berlima. Silahkan tersenyum ke kamera. Saya countdown sekarang. 1. Boleh tangannya diangkat gini deh seperti Noro Kakung ya, menunjukkan kita sedang mengikuti acara literasi digital. Logo huruf L ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, kalau tadi saya sudah bersama dengan narasumber, saya bergeser lagi ke slide berikutnya. Ini teman-teman peserta. Nah, teman-teman peserta yang kameranya masih belum di-on-kan, boleh dinyalakan dulu. Oke, saya mulai slide yang pertama, silakan tersenyum. 1, 2, 3. Oke. Ada slide lagi? Cukup? Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman narasumber, teman-teman peserta sudah mengikuti kegiatan di sore hari ini. Baru saja kita berbincang dengan tema besarnya kenali ancaman ruang digital, pinjaman online ilegal. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber. Terima kasih Noro Kakung, terima kasih banyak Pak Faisal, terima kasih banyak Kak Cika Audika, dan juga terima kasih banyak Pak Munzir untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta, teman-teman peserta yang tadi saya sebutkan sebagai calon pemenang. Jangan lupa untuk berkirim data ke admin Q&A, dan teman-teman peserta seluruhnya juga jangan lupa untuk mengisi pre-test dan juga post-test agar Anda semua bisa mendapatkan sertifikat digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI,
Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,